dampak atas hidup kami senantiasa Tuhan. Kami percaya kami ada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami rindukan tuntunan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur buat malam ini, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Oh, ini juga ada di Zoom ya, saya mau menyapa yang di Zoom ya. Iya, saudara, puji Tuhan ya. Berarti berapa lama kita tidak bertemu? 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Yang pasti banyak perubahan ya. Kalau saya sudah semakin mengembang. Ya, badannya yang mengembang saudara ya. Iya, haleluya. Orang gendut tuh 2 loh, kalau nggak stres ya makmur. Karena banyak orang gendut tuh stres juga loh. Ya jadi dia makan terus, saking stresnya nggak tahu mau ngapain, makan aja gitu ya. Puji Tuhan saudara, kita masih bisa bertemu malam ini semua karena anugerah Tuhan. Bayangkan loh, 2 tahun ya kita lewati. Tadi saya di perjalanan ngomong sama suami, berapa lama kita nggak kesini ya? 2 tahun lebih, iya ya 2 tahun lebih. Kita bersyukur di masa 2 tahun pandemi ya tanpa kita sadari lewat, tapi ada banyak juga teman saudara kita yang lewat. Benar nggak saudara? Ya, kalau kita masih bernapas, masih ada, itu karena anugerah. Bukan berarti mereka yang lewat dipanggil Tuhan bukan anugerah, itu juga anugerah. Karena mati itu jadi siapa yang mau untung? Ya, iyalah kita ini ikut Yesus tuh kan enak ya. Hidup enak, mati juga untung. Benar nggak saudara? Ya, saya menyampaikan loh, orang yang meninggal karena COVID itu anugerah loh. Ya, kenapa saudara? Ya, nggak lama-lama, tidak menderita. Ya, begitu saja sudah selesai. Ya, karena mati itu juga anugerah kan. Ada orang yang nggak bisa mati. Sampai ngundang pendeta didoakan supaya, loh, benar. Ya, jadi kalau orang bisa mati itu juga anugerah. Ya makanya kita berdoa, kita tuh kalau mau Tuhan, kalau saya mau mati ya mati aja, jangan setengah. Loh, benar kan? Orang kalau setengah mati susah nggak saudara? Loh, saya ini banyak dapat konseling, Bu, saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh. Ibu bisa doakan nggak saya biar mati? Saya sudah tidak tahan menanggung sakit setiap hari. Orang yang seperti itu juga udah minta mati. Tapi kalau dia memilih untuk, dulu pernah ada dari Amerika telepon ke saya, Bu, kalau saya di eutanasia itu dosa enggak? Itu disuntik mati. Karena sudah tidak tahan sakit. Kalau di luar negeri boleh, kalau semua saudara mengizinkan, pasiennya juga mau, disuntik mati. Tapi itu kan sama dengan bunuh diri. Makanya kita bersyukur. Nah, tapi kalau kita masih hidup hari ini berarti rencana Tuhan belum selesai. Ya, makanya harusnya kita sekarang hidup, bertanyalah. Kebangetan, 2 tahun lewat nggak bertobat tuh kebangetan. Bilang amin. Udah pada tobat belum? Ya, udah ya saudara. Harusnya udah loh ya. Kebangetan kalau nggak tobat, kita ini anugerah. Ya saudara, saya bersyukur 2 tahun lewat, saya yakin pasti banyak kesaksian, banyak hal yang kita alami. Kalau saya dengan suami, ya kita bersyukur ya, ketika awal pandemi kami tidak tahu mau hidup bagaimana bertahan. Jujur di rekening kami tidak ada duit ya, anak saya mau kuliah waktu itu, jadi saya bilang ke suami, ya kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Hampir kita tidak bertemu saudara, kalau saya pulang Solo. Karena semua pelayanan cancel, kami berdua hidup benar-benar dari melayani Tuhan. Walaupun kita nggak full time, tapi kita full heart dan benar-benar kita melayani Tuhan. Tiba-tiba gereja tutup, semua pelayanan cancel.
Secara manusia ya kita tidak tahu apalagi di depan mata nih. Tapi saya bilang ke suami, kita bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Kalau dulu enggak ada yang bisa dijual. Ya saya enggak punya investasi emas ya, apalagi 1 kilo. Adanya Mas Daniel ya 80 kilo. Tapi kalau Mas yang ini makin naik makin turun harga. Ya kalau Mas investasi kan nggak usah ketawain begitu ya. Kayaknya kok senang banget ya. Bener nggak ya? Tapi ya sudah kita bersyukur saudara ya. Saya bilang bersyukur ada yang bisa dijual. Kita jual rumah, pulang Jakarta, pulang Solo, lumayan ya. Tapi itu pun kalau ada yang beli. Tapi saya cuma berdoa, saya bilang kita percaya Tuhan yang sudah menuntun kita tidak mungkin meninggalkan. Saudara ingat ketika tahun-tahun 2018 akhir saya mulai buka YouTube. Saya mendapat tuntunan Tuhan ya supaya cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Waktu itu saya ngomong ke suami saya, kita bingung mau mulai dari mana. Siapa yang tahu kalau akan terjadi pandemi? Tapi jelas Tuhan bicara kepada saya dan di 2019 itu saya juga dapat Tuhan bilang, tahun depan 2020, aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa tapi berkat bangsa-bangsa. Waktu itu saudara sekarang amin-amin. Tapi saya waktu itu mikir alay lebay. Loh bener, tahun depan tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa bagaimana caranya? Tapi saya cerita itu ke suami saya. Tapi saya bilang Tuhan suruh kita siapin wadah. Siapa yang tahu ternyata lewat YouTube. Akhirnya kita mulai setia bikin, saya sudah cerita dulu ya bagaimana saya pertama kali bikin YouTube channel itu. Ya, lalu itu cuma secara kebetulan mesbah doa itu ya jadi waktu itu saya pelayanan di Bali, saya ajak mami saya kita duduk di satu kafe lagi nunggu mau ketemu orang. Mereka lagi syuting di situ, lalu ada produsernya duduk samping meja saya tanya, "Pak, lagi bikin apa ini?" "Oh, bikin TV di mana?" "Di YouTube." Saya dengan bersemangat tanya, "Ya, ini di YouTube Pak, bisa bikin TV?" "Oh, sekarang artis semua beralih ke YouTube Bu, 2019." "Oh, gini, awal-awal itu." Lalu saya tanya, "Berarti saya bisa ya bikin YouTube ya?" Dia bilang, "Oh, bisa banget. Tapi Ibu punya konten apa?" Ya, saya bilang mukanya biasa aja. Nggak usah nanya sampai seperti itu ya. Karena kita bingung, dari 2018 itu kita dapat media itu, saya tanya-tanya ke berbagai media saudara, TV. Karena suami saya bilang kalau media itu berarti TV. Saya tanya ke beberapa stasiun TV swasta, mereka bilang ibu syuting aja dulu di studio kami, bayar per episode 6 juta. Tapi ibu harus syuting 10 episode, berarti 60 juta. Saya tanya, saya bayar 60 juta udah pasti tayang belum? Nanti dilihat dulu layak tayang atau tidak. Berarti saya udah keluar uang 60 juta belum pasti tayang? Belum. Saya nggak jadilah, saya baru mikir mau pinjam uang 60 juta di mana, baru nggak jadi tayang lagi, ya buat apa ya? Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini mau loh, tapi apa daya saya tidak mampu. Tapi saya mau di dunia media itu seperti apa. Akhirnya kami ya akhirnya dapat YouTube itu, kita mulai bergerak bikin YouTube. Ya siapa yang menyangka 2020 awal pandemi terjadi. Gereja tutup, jemaat nggak bisa beribadah. YouTube channel saya waktu itu baru 50.000 subscribe. Hari ini 520.000 sekian. Saudara, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menyangka apa yang Tuhan buat. Ketika pandemi terjadi ya lalu kita juga bikin mesbah doa ya sampai hari ini mesbah doa setiap jam 8 malam. Itu mesbah doa bukan konten yang kita cari-cari ya, tapi di tengah pandemi itu semua sudah, tapi saya itu benar-benar dituntun Tuhan. Ya sebelum pandemi itu kita udah mulai syuting walaupun lewat ya pakai HP dulu gini kita. Ini kemana nih? Zoom ya. Kita dulu di YouTube pakai HP begini.
Peralatan yang seadanya, lalu kami mulai. Tapi yang saya heran sebelum pandemi itu, Tuhan itu menggerakkan saya, ada sisa lahan di atas kamar saya itu di studi, di sebelah kamar saya di atas di lantai 2 itu cuma 3x3. Saya nggak tahu kenapa saya harus itu bikin studio. Ya, itu sebelum pandemi, saudara. Ketika udah mulai pandemi Februari itu, ya tukang saya bilang, Bu, ini sudah pandemi, saya mau pulang kampung. Loh, tapi udah selesai kan, Mas? Iya, tinggal finishingnya. Udah diselesain dulu baru pulang. Jadi dia selesaiin semua pas selesai itu lockdown. Jadi dia udah pulang pas abis itu lockdown, saudara. Dan akhirnya saya bisa syuting di studio itu. Memang benar-benar kayak Tuhan persiapkan. Kami mulai syuting di studio, benar-benar pandemi. Itulah tuntunan Tuhan ya, makanya jangan jadi orang Kristen yang tanpa tuntunan. Saudara percaya Tuhan masih berbicara? Dan dia kan pasti kasih tahu apa yang akan terjadi. Ya, pokoknya bagian kita tuh taat saja. Dan saya tidak menyangka akhirnya ya, bahkan misbah doa itu ya kita karena nggak kemana-mana, ya udah awalnya nggak kemana-mana, video itu anak saya tuh ngomong, Mam aku mau kuliah loh. Mas aduh dek pandemi gini masih mikir kuliah, kita ini udah nggak tahu ini masih mau hidup atau mau kiamat. Kan waktu itu orang meninggal mati-mati di mana-mana. Ya, jadi anak saya bilang, ya tapi gimana kan ini ada online dibuka. Saya bilang, berapa kuliahnya, Dek? 70 juta. Enggak usah aja, Dek. Saya mikir mau uang dari mana mau bayar kuliah 70 juta, kita aja bertahan hidup. Iya kalau bisa, saya bilang. Tapi gimana, Mam? Saya bilang, enggak apa-apa, enggak kuliah. Kuliah dan tidak kuliah itu tidak menentukan masuk surga, Nak. Ya, itu supaya menghibur diri saya. Dan juga memberi semangat kepada anak saya, walaupun enggak kuliah, enggak apa-apa. Dia mengerti, tapi saya bilang, tapi berdoa, kalau Tuhan izinkan, kamu pasti bisa kuliah. Tiba-tiba di tengah masa pandemi itu, saya tuh tiba-tiba kepengen melukis, saudara. Jadi saya bilang sama suami saya, ayo waktu mulai lockdown dibuka, kita beli kanvas sama tinta, saya bilang. Ya ajak saya, kita pergi beli di Gramet. Lalu dia bilang gini, kenapa tiba-tiba mau melukis? Ya saya pengen aja daripada enggak ngapa-ngapain. Ya terus dia bilang, Kak saya tuh nikah sama kamu ya 21 tahun, belum pernah saya tuh lihat kamu gambar-gambar apa gitu yang bagus. Pegang pensil aja tuh enggak pernah. Ya bagaimana kalau kita suruh suami saya yang cerita ya? Mumpung dia datang kan? Ayo sini saya. Sudah ditepuk tanganin loh. Masa enggak maju? Sponsornya udah banyak loh. Dia cerita ya. Gak apa-apa ini aja. Ya, shalom. Ya, pas pandemi itu tiba-tiba biasa kan dulu kan mulai demam sepedaan. Kita kan sepedaan tiap pagi. Terus kemudian dia bilang waktu ngelewatin Gramedia, nanti sore kita ke Gramedia ya. Saya pikir ngapain? Ya udah, begitu saya ajak ke Gramedia, dia milih kanvas buat lukisan sama ngambil tinta. Dan saya bilang gini, kalau mau hobi, belajar hobi jangan langsung yang 1 meter. Beli aja yang kecil, karena saya lihat harganya saudara. Yang 1 meter kan lumayan harganya. Nah dia ngambilnya bukan cuma 1, dia ambil 10 kanvas yang besar-besar. Sama tinta itu dia cari tinta yang paling bagus di situ, yang paling bagus dan dia ambil semua. Waktu saya mau bayar saya udah gini, non, saya panggil dia kan non, ini pandemi kita harus maksudnya hemat-hemat, kita nggak tahu ke depan gimana. Itu saya ingat waktu bayar sampai jutaan saudara, sampai di atas 4 jutaan. Saya gini, non ini beneran. Karena dia ngomong iya, ya udah saya bayar. Begitu saya bayar, saya sedikit agak menyesal ini hobi atau apa ya udah. Karena mungkin karena nggak ada kegiatan, biasanya full pelayanan, tiba-tiba nggak ada pelayanan ya udah. Begitu malam itu selesai mesbah doa, biasa saya ngedit video di ruangan saya, dia di ruangan sebelah.
Saya konsen ngedit video, begitu 1,5 jam saya keluar dari situ, saya lihat istri saya baru ngapa. Ternyata dia baru ngelukis, saudara. Ngelukisnya bagus banget. Saya gini, ini yang lukis apa? Terus, emang di sini ada siapa? Enggak ada siapa-siapa. Saya gini, ini lukisanmu, saking senengnya saudara, di foto. Saya suruh foto, bagus banget ini. Waktu itu awal-awal kan lukisan apa? Lavender ya. Dia angkat karena senangnya lukisan pertama saya gitu. Tiba-tiba dari Surabaya Jemaat Mesbah Doa telepon, Bu, itu lukisan Ibu? Iya. Bagus banget, Bu. Saya boleh memilikinya? Boleh. Harganya berapa? Oh, enggak dijual. Enggak dijual karena kan ini baru belajar melukis. Cuman saya mau memilikinya, boleh enggak? Boleh. Akhirnya boleh, dia minta nomor rekening, saudara. Lukisan pertama laku 10 juta. Dan saya langsung singkat cerita aja, lukisan yang tertinggi itu 75 juta. Nanti kalau saudara pengen lihat hasil lukisannya ada di IG. Lukisannya bagus, saudara, 75 juta dan sudah keluar 50 lukisan. Nah itu benar-benar Tuhan ajaib waktu di pandemi itu. Ya, salah satu Tuhan memelihara kita lewat pandemi itu juga lukisan itu, saudara. Jadi benar-benar apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan, dan waktu itu saya cuma bisa berkata wow. Sama Tuhan, wow. Katakan kanan kiri, wow. Amin. Harusnya lanjutkan khotbah ya. Iya saudara, jadi itulah laki-laki itu kan selalu pakai logika kan. Waktu baru mau beli, mahal sekali, beli yang kecil-kecil saja 30 senti gitu, 20 senti, orang baru mau belajar kok. Begitu laku 10 juta dia bilang, besok mau beli lagi enggak? Saya antar yuk, biar lukis lagi katanya. Ya, jadi ada satu lukisan itu yang dibeli 70 juta tuh saya kaget saudara, waktu itu anak saya pas mau bayar kuliah. Saya pelayanan di satu tempat ketika lockdown baru dibuka. Ada satu kantor itu dia telepon, Bu, besok ibu jadwal di kantor kami bisa datang enggak? Karena semua pendeta tidak ada yang datang. Itu lockdown pertama dibuka. Saya bilang, ya saya berdoa dulu ya. Pendeta ini kan selalu bersembunyi di balik kata berdoa. Terus banyak waktu itu teman-teman juga WA, Bu jangan terlalu keluar-keluar dulu. Ini pendeta yang mati banyak. Karena memang waktu itu kan kita lihat ya, rip pendeta. Saya tuh doa, saya tanya Tuhan saya berangkat apa enggak? Tuhan tuh cuma ngomong gini, enggak tahu malu. Itu karyawan mereka udah berangkat ke kantor demi mencari kehidupan, berangkat dari jam 8 pulang jam 5 sore. Lah kamu yang pendeta, harusnya ini masa sulit, ini masa penuaian, memberitakan firman malah bersembunyi. Pergi sana beritakan, kamu cuma berapa jam di situ? Penakutnya luar biasa. Saya langsung saya WA mereka, iya saya datang besok. Ibu berani datang? Iya dong, kenapa takut? Mati hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Benar nggak? Ya, jangan salah saudara. Jangan saudara berpikir bahwa orang mati itu karena COVID. Orang mati karena sudah waktunya. Cuma lewat. Kalau nggak kena COVID, kepleset di kamar, itu kan cuma tinggal waktu Tuhan. Saya juga waktu itu tetap percaya dan konsisten dengan omongan saya dari awal Mesbah Doa, dari awal pandemi 2020 lalu Maret. Saya selalu bilang jangan takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, enggak usah tunggu kena COVID juga. Tetap itu omongan saya dan saya bilang jangan takut berlebihan. Jadi kita benar, saya ini bintang 3 COVID. Berdua sama suami. Semua varian kita rasa. Jangan tertawa saudara. Kenapa? Dari awal semua ketakutan saya tuh berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya rasa, enggak apa-apa kalau itu untuk bersaksi loh. Karena ini orang sudah pada ketakutan dan mereka berpikir COVID itu penyebab mati. Mati hidup tetap di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID. Itu yang selalu saya omongin saudara. Ya, dan benar kan terjadi, ada yang kena COVID 86 tahun, ada anaknya 50. Berharap kita kalau dengar gitu, kita pikir yang mati yang mana? 86 kan? Ternyata enggak tuh, yang 86 sehat, yang mati yang muda.
Berarti kan mati hidup bukan di tangan COVID. Tapi kalau orang takut berlebihan malah mati beneran. Karena apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Waktu kita kena COVID yang pertama itu November 2020, Mei kita kena yang kedua Delta itu, waktu baru pertama kali Delta, ya karena kakak saya meninggal umur 48 tahun di Solo. Waktu itu saya ini begitu lockdown dibuka, saya terbang kemana-mana pelayanan. Kami ke Toraja, ke Makassar, ya ke Palu. Orang itu pada ngomong, Bu hati-hati loh, kalau belum waktunya mati, nggak mati saya. Tapi kalau sudah waktunya mati, ya sudah saya siap aja. Dan benar saya pulang dari Surabaya, mampir Solo, pas mampir Solo kakak saya itu di rumah sakit, kena yang Delta itu, cuman seminggu lewat saudara. Pas saya di Solo, pas dia meninggal. Nah ketika meninggal itu kita semua sudah komitmen kita nggak akan ada yang pergi ke rumahnya. Karena jenazahnya juga dikuburkan dari rumah sakit. Dan ketika itu kan satu keluarga mereka positif. Tapi ada tetangganya kakak ipar saya yang nelpon, kamu nggak ada yang kesini ya? Kenapa? Ini kakak iparmu sudah lari di jalan, nangis-nangis gulung-gulung di jalan, nggak ada orang yang lihat. Karena waktu itu semua kan sembunyi. Padahal ini kakak ipar saya ini ketua RT saudara. Tapi waktu dia meninggal semua tutup pintu, nggak ada yang berani keluar. Kayak daerah mati dan saya melihat benar-benar yaitu roh ketakutan. Saya bilang ke suami, kita harus pergi ke sana. Suami saya bilang, lah kalau kita kejangkit, ya tapi kan kalau nggak mati ya enggak. Dia bilang, iya ya udah. Jadi dia takut masuk, dia cuma di luar berdiri pinggir pagar. Dalam hati saya kalau saya kejangkit ya kamu juga kan pasti kejangkit. Kan satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Iya kan? Jadi saya datang tuh kakak ipar saya sudah nangis peluk-peluk saya saudara ya. Dia bilang suami saya meninggal kenapa gini. Jadi syok lah ya. Orang cuma di grup keluarga aku kena COVID doakan ya. Makan ya mas ya, ndak nafsu, harus dipaksa, ndak nafsu, besoknya sesek masuk rumah sakit, ventilator mati. Jadi kita pulang dari sana, sampai di Jakarta suami saya demam, muntah, dapat kabar dari Solo, kita semua positif. Jadi kamu mending periksa, kita cek swab waktu itu benar kita berdua positif. Itu yang Delta, suami saya hampir lewat saudara. Waktu itu benar-benar dia nggak bisa makan, nggak bisa, itu muntah terus sampai udah putih pucat. Saya baru lihat kali itu dia sakit yang terkapar gitu dan tidak bisa pegang HP aja nggak bisa. Saya terus rawat dia, saya bilang kamu harus paksa makan, paksa minum. Saya bikinin susu yang 16 mineral itu. Jadi muntah saya bikin susu, keluar lagi saya bikin lagi. Saya bilang jangan sampai sesek, harus imun tubuhmu kuat, kalau sesek kamu dibawa ke rumah sakit pasti mati. Karena nggak ada yang rawat kan di rumah sakit, itu kan harus minum terus, harus makan terus. Saya berdoa Tuhan apa yang dia bisa makan. Ya, dia cuma makanan aja muntah saudara. Saya coba kasih pisang bisa masuk waktu itu. Jadi tiap hari cuma makan pisang tapi kan lumayan ada yang dimakan. Setelah dia selesai saya yang sesek saudara. Malam itu saya sesek ya sampai bunyi napas saya udah iblis ngomong, abis ini kamu senanti malam sesek, dibawa ke rumah sakit pakai ventilator, lewat. Saya duduk di studio, banyak teman-teman yang waktu itu tahu, Bu, kabari ya. Waktu itu pertama kali Delta, rumah sakit belum penuh. Setelah kami itu terus merebak itu Delta. Ya, teman saya bilang, Bu, kasih tahu, butuh rumah sakit, kasih tahu. Saya waktu itu cuma dikasih resep, ya beli Avigan. Avigan waktu itu masih 1 biji 900.000. Kita disuruh minum 1 hari 8 butir. Saya bilang kalau kita terusin 1 minggu, kita sesek mati. Karena harganya. Ya bukan apa-apa 1 hari 8, kali aja 900.000 waktu itu. Setelah itu pas Delta kan jadi 15 juta itu obat itu. Saudara saya stop 1 hari aja saya minum. Ya ini kita terusin 2 hari mati beneran kita. Di pandemi lagi nggak ada pemasukan ya udah kita pasrah sama Tuhan aja. Waktu saya sesak napas saya sudah coba ingat teman saya siapa yang mau saya telepon ya anggota DPR ini. Mereka sudah bersedia menyediakan rumah sakit. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong kamu tuh hamba Tuhan loh.
Kenapa kamu nggak ingat Tuhan, malah ingat orang lain? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, angkat perjamuan. Saya ingat, saya bilang ke suami, kita ini bertobat loh. Nggak ingat sama sekali perjamuan kudus. Akhirnya suami saya bilang, saya juga diingetin itu. Ayo kita perjamuan. Setelah perjamuan itu saudara tahu napas saya plong. Yang tadinya udah bunyi. Tiba-tiba plong, malam itu saya tidur tanpa batuk sedikit pun. Cuma jam 2 malam saya kepengen batuk, tapi kok pengen muntah. Saya keluar ke kamar mandi, itu riak keluar semua saudara. Dan hari itu saya sembuh. Dan saya bersaksi, akhirnya waktu itu saya bersaksi di mesbah doa. Saya sampai tanya, Tuhan kenapa Tuhan kasih kenapa kita kena yang kedua kali loh, kita nih hamba Tuhan loh. Ya berarti kan nggak ada perlindungan Tuhan kalau kita ini kena. Katanya suruh olesi minyak urapan di rumah biar virusnya nggak masuk. Tapi kok kita kena Tuhan bilang karena ini varian baru. Kamu harus bersaksi. Kalau belum waktunya mati, ndak mati. Jadi saya bersaksi perjamuan itu, saudara tahu setelah itu rumah sakit semua penuh. Jemaat mesbah doa yang pada kena itu, nggak ke rumah sakit, mereka angkat perjamuan kudus, mereka disembuhkan. Wow, saya melihat di situ mereka kirim kesaksian. Ibu puji Tuhan, sampai saya diundang ke Amerika, saudara. Ya maaf ya di tengah masa pandemi saya ke Amerika. Dulu nggak pandemi, nggak pernah bisa berangkat. Visanya ditolak terus. Begitu pandemi, itu yang undang saya ke Amerika gara-gara waktu dia kena COVID, dia nonton kesaksian saya COVID itu. Dan dia melakukan, dan dia telepon saya dari Amerika, saya berdoa saudara, dan akhirnya dia disembuhkan. Jadi saudara, ya saya melihat bagaimana Tuhan menuntun kami. Ya lewat lukisan itu Tuhan pelihara dengan ajaib. Loh, siapa yang menyangka saudara, ya saya yang tidak bisa melukis, tiba-tiba bisa melukis. Ya, dan akhirnya saya datang ke perusahaan itu, pegawainya bilang gini sama bosnya, Pak, Bu Debi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara. Karena saya lihat di kantor tuh lukisannya bagus-bagus. Saya bilang enggak Pak, itu cuma anugerah di masa pandemi ini. Oh iya. Terus dia buka IG saya saudara. Dia bilang ini loh Pak lukisannya Bu Debi nih. Kayaknya yang ini belum laku ya Bu. Karena dia ternyata ngikutin. Terus saya bilang iya. Waktu itu ada gambar pohon bayangannya air. Dia tanya ke saya, ini arti lukisannya apa Bu? Saya bilang ya seindah apapun hidup kita di permukaan tetap ada bayangan masa lalu. Yang kita tidak boleh melupakan, kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Tiba-tiba dia bilang, Bu saya mau ya itu, nanti tolong dibingkai, nanti sopir saya ambil. Oh iya saya frame dulu. Begitu selesai di frame saya bilang Pak udah siap, oh iya nanti sopir saya ambil ya, malamnya dia WA. Bu maaf saya baru sempat transfer ini ya Bu. Saya lihat saudara 70 juta. Saya kaget, saya balas Pak, kayaknya kelebihan 0. Loh benar saudara. Loh 0 ini bahaya loh. Jangan sampai kita udah pakai, terus dia bilang Bu saya salah transfer kelebihan 0. Habis saya mau ganti dari mana itu 0. Coba. Mendingan saya ngomong di depan kan. Terus dia bilang, oh enggak Bu, itu enggak salah. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Nah itu doa anak saya tuh waktu itu mau kuliah. Kita tidak mengerti bagaimana dan apa yang Tuhan buat. Di masa pandemi Tuhan kayak membalikkan telapak tangan. Itu keadaan kami diputar balikan. Saudara saya yang tadinya mau jual rumah, enggak jadi jual rumah. Saya beli rumah lagi, saya bangun studio. Wow, itu yang... Dan bukan cuma itu, di tengah masa pandemi kami bisa membangun 15 gereja di desa. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Kami bisa membangun 15 gereja itu bukan karena kuat dan gagah kita loh. Benar-benar itu Tuhan saudara. Saya melihat karena itu jangan pernah ya meninggalkan Tuhan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti minta tuntunan. Saya pengen kita baca ayat ya, ini tinggal baca ayat habis itu tutup. Ya. Keluaran pasal 33, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Keluaran 33. Kita baca secara bergantian ayat yang pertama ya sampai ini kayaknya sampai 23 enggak apa-apa ya, banyak-banyak baca firman ya.
Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Saya baca ayat 1, saudara 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. 2. Tolong baca Alkitab tuh yang kompak. Jangan kayak beskopa aja gitu ya, saling mendahului. Perhatikan tanda baca. Ya, ayat yang ke-3 di sana dikatakan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat yang keempat. Iya, saudara, di situ firman Tuhan kan berkata ya, ayat yang kedua tadi kan Tuhan berkata begini, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini musuh-musuhnya bangsa Israel. 3, Tuhan bilang begini, ke satu negeri yang telah aku janjikan kepadamu, tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan bilang, aku akan membawa kamu keluar, tapi bukan aku yang akan berjalan. Malaikatku yang aku suruh berjalan bersama-sama dengan kamu. Kenapa aku tidak bisa berjalan bersama kamu? Karena kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Artinya keras kepala. Kata lainnya kepala, ngerti semua ya. Berarti pengalaman ini. Tegar tengkuk itu artinya keras kepala, kepala batu. Kenapa Tuhan tidak bisa menyertai orang yang tegar tengkuk? Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan itu kudus, dia nggak bisa bersama-sama dengan yang tidak kudus. Ya, yang tidak penurut. Makanya dia bilang bukan aku, malaikatku yang akan aku tunjuk untuk bersama-sama dengan engkau. Ayat yang keempat dikatakan, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Mereka mendengar ini, bagi mereka ancaman ini, Tuhan gak mau berjalan bersama mereka. Walaupun ada malaikat yang dikasih, tapi dia gak mau berjalan. Lalu mereka berkabung. Puji Tuhan juga mereka ini ya masih bisa berkabung. Kalau kira-kira saudara Tuhan bilang, berjalanlah kamu ke negeri yang penuh susu dan madu banyak berkat. Kamu berjalan, tapi aku tidak beserta, malaikatku saja. Kira-kira saudara gimana? Wah, oke Tuhan. Yang penting negeri yang penuh, oh usah pura-pura. Iya Pak, ya. Akhirnya ngaku juga kan. Orang Kristen tuh kan kebanyakan gitu. Yang penting enak, dapat, peduli amat mau Tuhan mau kagak. Tapi di sini tidak. Semuanya di sini sudah bertobat, amin. Insya Allah. Ya, mereka berkabung. Mereka ini merasa itu ancaman. Cara berkabungnya mereka gimana? Tidak ada yang pakai perhiasan. Karena perhiasan itu seringkali bicara tentang kesombongan, tentang keakuan diri, pengakuan semakin mahal berlian yang kita pakai itu menandakan semakin ya kaya seseorang. Makanya mereka menanggalkan semua perhiasan, nggak ada yang pakai. Lalu ayat yang kelima dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tuhan masih mempertimbangkan. Tuhan bilang, ya udah sekarang merendahkan diri, tanggalkan perhiasan, karena enggak usah bicara lama-lama berjalan bersama kamu. Sesaat pun saja aku bisa murka dan membinasakan engkau karena kamu ini keras tengkuk, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb itu. Lalu ayat yang ke-7.
Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar, ya perkemahan. Ayat yang berikutnya, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdiri mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke kemah. Ayat yang ke-9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat yang ke-10, saudara. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa bilang, Tuhan, memang engkau sudah menyuruh bahwa bangsa ini pergi, tetapi engkau tidak memberitahu siapa yang akan menyertai aku. Ya, dan engkau berkata bahwa aku ini mengenal namamu, dan juga aku mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-13, maka sekarang kata Musa, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, luar biasa. Musa berkata kepada Tuhan, kalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya berikanlah kepadaku, dia bilang, ya tuntunlah aku mendapat kasih karunia, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Saudara, di tengah masa-masa sulit ini tidak ada hal lain yang dapat menyelamatkan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak akan tahu, ya, masa-masa sulit ini, bahkan ya banyak yang memprediksi ya perang demi perang akan terjadi, tetapi ya apa yang harus kita lakukan? Seperti Musa berkata, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ya, Tuhan kita Tuhan yang masih berbicara, dia masih bisa menuntun. Ya, saya ingat dulu ketika belum pandemi itu saya disuruh Tuhan bikin YouTube. Setiap kali saya angkat di Facebook banyak gembala-gembala yang nyinyir. Pendeta zaman now bukan cari jiwa, cari subscriber. Dia pikir itu subscriber kambing. Padahal kan itu juga jiwa kan. Lo bener nggak saudara? Itu jiwa, itu orang. Ya tapi karena sirik, begitu pandemi terjadi, yang nyinyir-nyinyir itu WA saya, Bu, bantu dong cari subscribe. Karena kita ini mau live streaming nggak bisa kalau belum mencapai 1000. Saya bilang, jangan cari-cari subscribe, cari jiwa. Ya susah kalau orang tidak mengerti. Saya juga kan tidak mengerti. Saudara tahu, ketika saat ini itu stasiun TV yang dulu pernah saya datangi, bolak-balik WA ke saya, Bu, kami mau kerjasama dengan Ibu. Ibu mau minta tayang kapanpun, ya, Ibu mau syuting kapanpun di studio kami, semua baju dari kami, make up dari kami, mau tayang berapa kali sehari, kita ikuti maunya Ibu. Ibu minta persembahannya berapa, tolong ajukan aja, nanti kami akan ajukan. Ya, kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya balas, saya pertimbangkan dulu. Gak usah tepuk tangan. Loh itu kan manusia atau saudara. Saya ingat dulu saya mengemis-ngemis ditolak saudara. Suruh bayar 60 juta belum tentu tayang. Ya, jadi saya sampai sekarang saya belum jawab. Ya saya cuma bilang ya itu anugerah Tuhan. Ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Musa bilang tunjukkan jalanmu. Siapa yang tahu 2020 akan terjadi pandemi dan ini pemurnian gereja.
Kelihatan mana yang benar hamba Tuhan, mana yang hamba uang. Ya, terbuka semuanya sekarang. Pemurnian. Kita nggak bisa main-main. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menentukan. Ya, gereja-gereja yang uangnya cuma buat saham, ya udah kena semua. Ya, sampai bayangkan saudara, karena nggak pernah bergerak misi ke pedalaman, nggak lihat pendeta-pendeta di desa-desa kecil, akhirnya ya, tapi ini masa pemurnian. Saya percaya pandemi ini memang diizinkan Tuhan untuk memurnikan gereja, memurnikan jemaat, memurnikan hamba Tuhan. Ya, dan Musa bilang, tunjukkan jalanmu sehingga aku mengenal engkau, supaya aku ini mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jangan merasa aman menjadi Kristen. Tanya terus Tuhan, aku mau mengenal jalanmu. Apa yang akan terjadi ke depan? Tuhan tuntun kami. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan ayat 14, Musa berkata, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Wow, kalau Tuhan sendiri akan membimbing, lega enggak Musa? Lega saudara. Makanya di dalam pengajaran saya selalu sampai hari ini di Mesbah Doa, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Engkau kecewa mencari pendeta. Tidak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Pendeta nggak bisa bikin apa-apa kan? Emang pendeta mau ngapain? Saudara minta didoakan. Ya, masuk ke saya proposal, Bu, doakan satu suami saya. Tolong Ibu doakan sungguh-sungguh suamiku, Bu. Tidak bisa saya mendoakan suamimu sungguh-sungguh. Kenapa? Saya tidak mencintai suamimu. Lo bener nggak? Ya, doa yang menggetarkan sorga itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Kenapa kita bisa berdoa dengan hati yang hancur? Karena kita punya cinta. Dan tidak mungkin titip doakan ya Bu, suami saya namanya Joko. Lucu kalau saya berdoa, Tuhan Joko Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Joko? Malah hancur rumah tangga kita gara-gara saya doakan suaminya ibu-ibu. Makanya saya bilang jangan titip doa, berdoa sendiri. Tidak ada pendeta akan menangis buat saudara. Nggak mungkin, omong kosong. Makanya jangan enak suruh masukin formulir doa cuma ditumpang tangan. Tuhan dengar dalam nama Yesus. Berkati Tuhan supaya perpuluhannya banyak. Jangan apa ya, biar mau dibawa ke Israel itu pokok doa, dengar ya saudara. Emang saudara pikir kalau dibawa ke Israel sudah sakti itu formulir doa? Kalau engkau nggak bertobat dan engkau nggak datang sendiri sama Tuhan, omong kosong. Jangan mau dibodoh-bodohi jadi orang Kristen. Saya sudah gregetan saya. Banyak ajaran-ajaran yang membodohi umat, makanya umat nggak pernah bertumbuh. Ya, makanya saya orang datang Bu, doa, enggak, saya tidak akan berdoa, datang sendiri sama Tuhan. Kecuali yang sakit, yang memang ya kasus-kasus tertentu, yang mau bunuh diri. Tapi kalau cuma Bu, doakan suamiku, bawa proposal doa lagi. 1, suami nama ini, 2, anak pertama, 3, usaha, toko, pret. Emang lu pikir saya pendeta apaan? Enggak ada begituan ya. Tuhan itu tidak bisa kita main-mainkan. Dia Tuhan, dia maha tahu, dia maha kuasa. Dan dengar baik-baik, kita semua punya hak istimewa untuk datang kepadanya. Bukan cuma pendeta saudara. Ya, Musa bilang, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Lalu ayat yang berikutnya berkata saudara di sana, ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, Musa bilang, Tuhan, kalau bukan engkau yang bimbing, saya tidak mau berangkat. Saya nggak peduli dengan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Yang aku butuhkan tuh pribadimu. Amin saudara. Pribadi Tuhan itu lebih berarti daripada berkat-berkat jasmani. Ya, dia bilang, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berjalan pergi dari tempat ini. Ya, karena Tuhan yang membimbing, dia tidak mungkin salah saudara. Ayat yang berikutnya, ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu
yakni yakni aku dan umat ini dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Musa bilang, apa yang membuat kami ini percaya Tuhan bahwa engkau memberi kami kasih karunia? Bukankah kalau engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami? Yang lain tidak penting menurut Musa. Yang terpenting itu adalah penyertaan Tuhan. Yang terpenting itu tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, itu cukup saudara. Nggak perlu yang lain. Cukup Tuhan berjalan bersama dengan kita. Karena itu cari Tuhan. Rendahkan diri di kakinya. Bilang, aku mau Tuhan. Tanggalkan semua kesombonganmu. Tanggalkan keakuanmu. Bangsa Israel menanggalkan perhiasan. Itu bicara tentang keakuan, kesombongan mereka, kebisaan, kepintaran mereka. Lalu mereka bilang, Tuhan kami butuh tuntunan. Tuhan mau menuntun orang-orang yang setia, berjalan bersama dia. Saya mengalami sebelum pandemi, Tuhan sudah menuntun semua-muanya itu Tuhan persiapkan. Hari ini mesbah doa saudara setiap jam 8 malam, itu yang nonton di atas 50.000. Mesbah pagi jam 5, 70.000. Saudara bisa bayangkan kita butuh gedung gereja sebesar apa untuk menampung jemaat tiap hari loh, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sampai hari ini, dari awal pandemi bulan Maret 2020, saya setia terus melayani. Ya, itu ya sampai ada yang bilang, Bu, subscribe sekarang 500.000. Kita butuh gedung segede apa? Khotbah-khotbah saya ditonton jutaan. Ya, kita kumpulin gedung SICC 10.000 saudara. 70.000 setiap malam, setiap pagi orang duduk nonton lewat YouTube. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan itu tidak mungkin. Saya diajak ke Amerika nonton pagelaran Esther. Saya lihat gedungnya itu mewah. Banyak orang, saya tanya, Pak ini berapa kapasitasnya? 5.000-an. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, kamu setiap malam yang nonton itu sampai 70.000. Berapa kalinya gedung ini untuk menampung jemaat sebesar itu. Sampai ada orang telepon saya, Bu, Ibu tahu nggak? Ajaib loh Tuhan itu, Bu. Ibu itu melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Terus saya bilang, nggak boleh ngomong gitu loh. Enggak, kan Yesus pernah bilang, kamu bahkan akan melakukan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Ibu tahu, Yesus dulu berkhotbah hanya di depan berapa orang. Sekarang ibu bisa berkhotbah di depan jutaan orang. Itu kan Tuhan menggenapi firman-Nya. Tapi hati-hati saudara, Alkitab berkata, tanda kedatangan Tuhan di akhir zaman, perang iya, kelaparan iya, penyakit sampar iya, termasuk pandemi ini membunuh berapa puluh ribu orang. Tetapi Tuhan bilang itu semua belum kesudahannya, sampai Injil kerajaan ini diberitakan ke segala bangsa lewat media hari-hari ini. Saudara lihat, saya itu sekarang saudara, aduh maaf ya, sengaja biar saudara kaget. Saya itu sekarang kemana-mana, itu orang kenal saya saudara, cuma gara-gara YouTube ini. Tapi yang membuat saya bahagia hari-hari ini, lawatan Tuhan terjadi di kalangan gereja-gereja yang bukan karismatik. Mereka mengalami Tuhan. Saya dapat banyak kesaksian orang WA, Ibu, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar. Saya ini puluhan tahun Bu, bergereja bahkan majelis. Tapi di masa pandemi ini saya menemukan khotbah-khotbah Ibu. Saya baru tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar. Kesaksian demi kesaksian saya dengar. Mereka berhenti merokok, mereka berhenti judi, yang suaminya badannya tatoan sekarang tiap malam mesbah doa. Saudara, saya mendengar orang-orang bertobat, datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang tadinya sudah mau bercerai. Bukan cuma itu, satu kali saya dapat WA, Bu Debi, ini ada keponakan saya kerasukan Bu. Tadi kami lagi dengar mesbah doa, jadi ceritanya kami ini tiap malam ikut mesbah doa. Ini dari Manado, bukan gereja karismatik.
Tiba-tiba ada ponakan saya dari kampung, jadi saya ajak ikut bareng mesbah doa, Bu. Lagi mesbah doa, dia kerasukan. Suruh matiin TV-nya, jangan denger Debbie Basir. Wih, setan aja takut, saudara. Ma Debbie Basir ya. Matiin kata dia, terus dia kerasukan. Mereka bingung, dia telepon saya abis mesbah doa, Bu, ini dia lagi kerasukan. Ibu, saya nggak tahu mau cari pendeta di mana masa pandemi begini, Bu. Dan kami tidak pernah, Bu, yang mengalami yang gini-gini. Karena kami ini bukan dari gereja karismatik. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, imanmu sama iman saya itu sama. Bukan pendeta yang bisa datang ke situ. Sekarang ibu, ya ajak suami anak-anak, ibu ambil minyak, taruh di tempat ini, ada minyak apa, Bu? Minyak goreng, ya udah, yang penting jangan yang buat bekat ikan. Ya, ambil aja, taruh di mangkok, ibu berdoa. Ya, saya pantau lewat telepon. Sekarang ibu, suami, anak-anak tumpang tangan minyak itu. Tuhan, ini minyak biasa, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sekarang ibu layani. Saya tutup teleponnya. Mereka layani saudara ponakannya itu dalam nama Yesus. Kami ikat patahkan segala roh-roh. Dari mana mereka tahu? Karena mulai mendapat pengajaran lewat YouTube. Jadi saya ini setiap malam, siapa yang ikut mesbah doa saya sini? Nggak ikut, saya baptis ulang. Iya, puji Tuhan ada beberapa. Mesbah doa itu kita bahas dari kitab Kejadian. Ya, dari kitab Kejadian. Jadi berurut, itu kayak pendalaman Alkitab. Orang-orang itu saudara, pada ngomong, Bu, kami tuh bersyukur banget, Bu. Kami ini di gereja kita nggak ada kayak begini-begini. Sekarang setiap malam, itu habis makan cepet-cepetan. Cepet-cepet udah mau mesbah doa. Bahkan ada yang bilang, saya nggak bisa ketinggalan, Bu. Satu episode aja kelewat, saya mesti ikut. Walaupun sudah malam. Jadi saya bersyukur mesbah doa itu menggantikan drama Korea. Loh, orang dibikin ketagihan, tapi ketagihannya firman. Saya mendengar sekarang mesbah pagi, mesbah syukur sampai 70 ribuan yang ikut. Mereka bilang kami tidak mau memulai hari tanpa mesbah doa. Bukan cuma itu saudara, saya mendengar banyak kesaksian orang-orang kirim foto, Bu, anak saya umur 5 tahun, habis makan malam, udah cuci tangan, cuci kaki, bawa Alkitab, langsung cepat, sudah mau mesbah doa loh, ayo papi, mami. Itu anak-anak kecil, siapa bilang anak kecil nggak mau dengar firman? Mereka dengar. Saya mengucap syukur hari-hari ini melihat tuayan itu saudara. Bahkan sekarang pelayanan saya kebuka pintu sangat lebar. Saya mulai diundang ke gereja-gereja Protestan. Beberapa orang dibaptis selam. Dari Singapura telepon saya, Bu, saya mau baptis selam. Saya mau menggenapi firman Tuhan. Saya datang ke Jakarta, saya booking hotel ya, kita ketemu di hotel, baptis, balik lagi ke Singapura. Itu Tuhan bekerja saudara. Orang-orang yang tadinya selingkuh, yang tadinya hidup dalam dosa, bertobat, berbalik, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hati-hati. Yesus bilang, ketika Injil kerajaan ini diberitakan, itu tanda akhir kedatangan Tuhan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti saudara baca sendiri sambungannya. Ya, saudara, ini waktunya. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Saya takutnya apa? Yang terakhir menjadi yang terdahulu, yang terdahulu jadi yang terakhir. Hati-hati. Hari-hari ini orang-orang dari seberang, mereka banyak yang datang. Kemarin saya baru baptis satu orang. Lagi sholat ketemu Tuhan Yesus. Coba saudara. Lalu dia mulai cari di YouTube, dia ketemu channel saya. Dia hubungi saya. Dia sudah hubungi semua channel yang ada di YouTube, tidak ada yang balas. Lalu dia hubungi saya, dia bilang, Tuhan kalau memang pendeta ini yang memang Tuhan kirim untuk baptis saya, dia akan balas. 5 menit dia WA, saya balas saudara. Dan akhirnya saya tanya, kamu dari mana, dari gereja mana? Saya nggak ke gereja, Bu. Bayangkan didatangi Tuhan lagi sholat. Saudara, kita melihat hari-hari ini lawatan Tuhan terus terjadi. Ayo kita berjaga-jaga. Ayo iman kita semakin timbul. Jangan sampai masa pandemi ini lewat saudara gini. Yes, lega, sudah selesai pandemi. Yesus bilang di saat semua orang merasa aman, di saat semua orang merasa nyaman,
maka disitulah kamu harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Kami tahu Tuhan Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menopang.